Saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, damai, dan sukacita. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan oleh karena itu, mari kita datang ke hadirat Allah dan kita mulai ibadah ini. Kita masuk pada ajakan beribadah. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para murid-Nya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan pada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekadar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dalam menapapi kehidupan ini banyak dosa yang kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam perkataan kami masih menyakiti hati Tuhan dan sesama. Perbuatan kami masih kurang mencerminkan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Pagi ini jemaat-Mu beribadah untuk memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Satukanlah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan kami dapat melakukan panggilan-Mu, yaitu bersaksi dan melayani. Kami berdoa untuk Pak Pendeta yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dan berkati, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan kita baca bersama di hari kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga melalui Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-44 sampai ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu,
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan saat ini, di mana kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ialah kisah yang belum usai atau cerita yang belum selesai. Biasanya, kisah yang belum selesai mengundang pertanyaan. Kita akan penasaran bagaimana nanti kelanjutannya, bagaimana nanti akhirnya, endingnya. Selama masa pandemi ini tidak sedikit di antara kita yang menonton drakor, drama Korea, atau TV serial barat yang punya banyak episode. Nah, biasanya ketika film-film itu bersambung dan belum ada kelanjutannya, kita akan penasaran dan bertanya-tanya, gimana nanti kelanjutan ceritanya? Apakah akhir dari ceritanya bahagia? Apakah aku harus menunggu lama untuk menanti kelanjutan episode berikutnya? Apakah episode berikutnya akan menarik atau tidak? Dan banyak pertanyaan yang muncul di benak dan pikiran kita. Dulu sewaktu saya kecil, saya sangat suka komik yang judulnya Tapak Sakti. Saat saya membacanya, lalu tiba di halaman terakhir, dan di halaman terakhir itu di bawah pojok kanan ada tulisan bersambung. Saya langsung deg-degan. Saya penasaran, sudah gak sabar mau membaca edisi selanjutnya. Sehingga ketika edisi berikutnya muncul di pasaran, saya langsung segera meminta uang kepada orang tua saya atau ke tante saya yang kebetulan saat itu tinggal bersama dengan kami. Dan langsung kemudian uang tersebut saya belikan komik Tapak Sakti tersebut. Contoh lain, contoh konkret yang saat ini kita hadapi bersama. Kita pasti semua punya doa dan harapan yang sama. COVID-19 ini selesai, usai. Namun kenyataannya sampai detik ini belum selesai. Disinilah kemudian kita muncul banyak pertanyaan. Kapan saya bisa beribadah di gedung gereja kembali? Kapan anak-anak saya bisa sekolah secara normal? Kapan saya bisa bekerja seperti biasanya? Kapan obat COVID-19 ini ditemukan? Bagaimana nanti keadaan ke depan apabila COVID-19 tidak kunjung selesai? Dan lain sebagainya.
Meskipun kita punya banyak pertanyaan, mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bisa dikatakan kisah yang belum usai. Karena ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, ada sebuah janji yang diutarakan kepada para murid. Di Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-49a tertulis, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku." Kita tahu bersama janji yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang akan kita peringati 10 hari mendatang di hari Pentakosta. Namun dalam bacaan Alkitab kita, para murid belum tahu kapan dan seperti apa Roh Kudus yang akan datang itu. Di titik inilah para murid Yesus sedang berhadapan dengan kisah yang belum usai. Mereka masih menanti sebuah janji kapan Roh Kudus tercurah atas mereka. Bicara tentang menanti harus diakui bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Menanti itu butuh kesabaran. Menanti itu butuh ketekunan, butuh semangat, butuh kekuatan, dan terlebih lagi membutuhkan iman yang teguh. Ada sebuah gambar ilustrasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Gambar ini seringkali memiliki pesan untuk jangan menyerah, teruslah berusaha. Gambar orang yang di atas adalah orang yang sedang terus-menerus berusaha untuk mendapatkan harta karun. Sedangkan orang yang di bawah tinggal sedikit lagi sebenarnya mendapatkan harta karun, tapi ia memilih untuk balik arah. Jika direnungkan secara mendalam, gambar ini mencerminkan tema kita, kisah yang belum usai. Kita tidak tahu siapa yang akhirnya mendapatkan harta karun tersebut. Bisa saja orang yang di atas yang kemudian memilih menyerah, dan orang yang di bawah ketika ia sudah memilih untuk balik, akhirnya ia sadar dan kembali balik untuk melanjutkan menggali. Dari gambar ini saya merefleksikan, inilah lebih kurang gambaran tentang menanti. Seringkali dalam menanti janji Tuhan kita begitu optimis, kita begitu semangat dan menggebu-gebu. Tetapi seringkali kita juga yang akhirnya memilih untuk meragukan janji Tuhan. Dan bahkan ada yang menyerah di tengah jalan dalam menanti jawaban Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana respon para murid Yesus dalam menanti jawaban Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan Injil Lukas pasalnya 24 ayat 51 sampai 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dari ayat-ayat ini Lukas menggambarkan tidak ada sedikit pun dari para murid yang kecewa ketika Yesus naik ke surga. Janji akan turunnya Roh Kudus saat itu memang belum tergenapi atas mereka. Namun para murid, mereka tetap merespon janji Tuhan Yesus itu dengan iman yang aktif. Mereka menyembah, mereka sukacita, mereka
memuliakan Allah. Bagi para murid Yesus, janji Tuhan Yesus adalah iya dan amin. Kisah memang belum usai, janji memang belum tergenapi, tetapi para murid Yesus mau mengisi hidup mereka dengan terus bersukacita dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah 2 bulan lebih beribadah di rumah. Gimana perasaannya? Kita pasti kangen untuk kembali beribadah di gereja. Kangen melayani. Kangen pemahaman Alkitab, persekutuan doa bersama, latihan paduan suara, rapat bersama, kumpul bersama. Dan yang pasti kita rindu keadaan saat ini menjadi normal seperti sedia kala. Di saat-saat kangen dan rindu ini, mari kita teruskan semangat para murid Yesus dalam menanti janji pencurahan Roh Kudus. Kita isi hari-hari kita dengan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan anggota keluarga kita. Kita isi waktu kita dengan kegiatan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Dan teruslah jadi berkat bagi sesama yang lain. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat menanti hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan bersamaku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki
ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku, pakailah diriku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Pertama-tama kami rindu menaikkan syukur kami oleh karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di hari kenaikan-Mu ke surga. Terlebih lagi nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kiranya nafas ini tidak kami sia-siakan, melainkan kami dapat pergunakan untuk meneruskan karya-Mu di dunia ini. Saat ini kami membawa pergumulan kami, bagi kami yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Y. Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Bapak Kuswanto, Ibu Atik Edison, dan Ibu Armini, orang tua dari Bapak Budi Armanto. Kami memohon kasih-Mu ya Bapa, kuatkanlah mereka dan pulihkan mereka. Untuk setiap pergumulan kami yang lain, kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang merencanakan untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, Eyang Kakung, Eyang Putri dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami sebagai keluarga muda dan keluarga dewasa yang punya tanggung jawab untuk melestarikan hidup keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang sekolah dan kuliah di rumah, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang berkebutuhan khusus. Tidak lupa kami berdoa untuk orang-orang yang terdampak wabah corona ini. Mereka yang terkena PHK, sulitnya mencari nafkah, pedagang dan pebisnis yang rugi. Ada juga yang menanti kesembuhan dari virus corona ini. Dan ada yang tengah berduka cita oleh karena kehilangan orang yang dikasihinya. Di tengah-tengah pergumulan kami ini, kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Peganglah tangan kami dan dekaplah kami untuk kami dapat melalui pergumulan kami ini bersama dengan Engkau. Kami membawa pula bagi setiap orang yang berjeri lelah di masa-masa pandemi saat ini. Engkau berkati para medis, Engkau beri hikmat kepada setiap pemimpin kami. Engkau naungi kedamaian kepada para tokoh agama. Engkau jaga para pengajar,
dan Engkau sertai setiap elemen penting yang berjuang penuh di saat-saat seperti ini. Dan pada akhirnya kami berdoa bagi persekutuan kami GKJ Kanaan. Berikan kami kesabaran dan berikan kami kasih-Mu untuk kami dapat selalu bergandengan tangan membantu mereka yang kesulitan. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini sebagaimana doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri kita, marilah bersama umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya kepada yang lain melalui persembahan. Dasar persembahan terambil dari Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-35 demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening GKJ Kanaan atau dengan mengumpulkan melalui amplop persembahan keluarga yang bisa kita sampaikan nanti pada saat ibadah umum di gereja. Saat kami mampu untuk membagikan kasih-Mu bagi banyak orang, di saat itu juga kami merasakan hidup kami penuh dengan rasa sukacita, karena kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mempercayai kami untuk kami boleh menyalurkan berkat kasih-Mu bagi banyak orang. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang asalnya daripada-Mu saja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu semakin dipermuliakan di banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan agar kiranya tangan-tangan yang sudah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat, rasa tanggung jawab, sehingga persembahan ini dapat berguna, dapat dialokasikan sebagai tujuan yang baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Tuhan untuk setiap kami yang boleh terus berbagi bagi sesama kami. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah. Nyatakanlah kasih Allah kepada dunia dan jadilah sahabat bagi sesama yang lain. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.